Baik, selamat pagi atau siang ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas soal tentang konsolidasi ya. Jadi ini soal yang kemarin telah kita buat ya. Nah, oke, saya share screen dulu ya. Oke, harusnya tidak ada masalah. Bisa dilihat di sini. Oke, untuk soal yang kemarin. Nah, saya tandain dulu. Ini latihan 1, kemudian ini latihan 2, kemudian ini latihan 2 lanjutan, ya. Oke, saya pindahkan. Kemudian ini latihan 3 ya. Oke. Nah, hari ini coba kita bahas dari latihan 1 dulu. Seharusnya kalian tidak ada masalah untuk melihat skema dari soalnya. Nah, yang di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kondisi clay ini akan mengalami konsolidasi ya, kemarin disipasi dari air pori ya menuju lapisan permeable. Dan kemudian ada embankment atau fill ya atau timbunan gitu. Jadi ada kondisi ketika sebelum ditimbun dan setelah ditimbun. Nah, ini skematiknya. Kemudian untuk latihan ini seharusnya ada tambahan data terkait dengan properti teknik embankment-nya. Nanti kita akan lihat di soal. Oke, untuk menjawab total settlement, kalian harus memplot data odometernya ya. Normal stress ini ya, sigma aksen, maksudnya efektif stress ceritanya dalam hal ini. Kemudian void ratio-nya ini, oke. Nah, jadi kalian nanti plot kurang lebih saya tidak buatkan detailnya, tapi yang harus kalian ingat sigma aksen atau normal stress ini gitu ya, kilonewton per meter persegi itu jangan lupa. Nah, saya ingatkan sekali lagi dalam skala logaritmik. Jadi bukan dalam skala aritmetik ya, skala logaritmik. Ya, kalau skala logaritmik tahu ya, jarak segini ya dengan jarak segini itu beda dengan aritmetik. Ya. Kemudian ininya angka pori. Nah, nanti kurang lebih kalian akan dapat grafik seperti ini. Nah, kalian harus cari bagian linearnya. Nah, setelah cari bagian linearnya gitu ya, itu kalian nanti akan dapat untuk perhitungan indeks kompresi ya. Katakan di sini kita dapat linearnya itu bagian ya untuk sigma aksen pertamanya 48 ya, void ratio-nya 1,96. Nah, yang satunya gitu ya, sigma aksen 2-nya 384, kemudian void ratio-nya 1,10. Seharusnya gampang, tidak ada kesusahan ya, kesulitan. Nah, ini data tambahan untuk embankment-nya, jadi seperti yang kita pelajari di materi kompaksi ya, pasir ya, coarse grain, itu typically untuk di kompaksi. Kalau di konsolidasi itu di clay ya, fine grain. Nah, itu ke 1,85, kemudian kadar air optimumnya 16,8%. Kita ingat kembali perumusan di sini ya, untuk dry density itu sama dengan density tanah per 1 plus kadar air. Oke. Nah, maka dari itu kita nanti akan cari rho gitu ya, dari si embankment ya, dari pasirnya itu sendiri. Ya, kita masukkan aja dapat 216. Dan berat isi dari embankment-nya kita akan dapat 21,2 ya, kalikan dengan gravitasi tentunya, rho kali G. Nah, ini nantinya pasir itu akan menjadi delta. Delta itu apa? Tambahan beban. Ya, dalam hal ini dia juga menjadi sebuah total stress ya, selain efektif stress di 63,6 gitu. Pengantar sebentar ya, iklan sebentar.
Ini kadang di sistemnya Amerika itu ada yang menggunakan untuk sigma itu atau stres itu sebagai satuan apa namanya pressure ya. Kemudian satuannya ton per feet kuadrat ya. Ini kan sebenarnya tidak ada nilai gayanya ya, hanya massa dibagikan dengan luas ya, seperti ini. Nah, itu bagaimana sebenarnya dengan pressure atau dengan stres? Ya, nanti kalau kalian menemukan soal ya, seperti di tugas 2 ini gitu ya, itu boleh gitu ya, diplot langsung atau kalian konversi dulu ya ke satuan stres. Boleh-boleh aja. Ini biasanya umum di satuan di Amerika, oke? Oke, itu iklannya sebentar. Kemudian kita balik lagi ke latihan satu ini ya. Nah, kalian akan lihat. Nah, yang pertama itu kalian cari sebelum di embankment ya. Artinya kita cari di middle. Ini apa namanya? Kata kunci untuk penyelesaiannya kita cari sebelum di embankment itu di bagian lepas, bagian tengah dari lapisan yang akan mengalami konsolidasi. Jadi kalau clay-nya 8,5, setengahnya yang 4,25 atau di poin A ini. Ingat, sebelum embankment, jadi sebelum diberikan beban. Nah, kita cari total stresnya ya, vertical stressnya. Nah, 0,45 kali 15,7. Oke ya. Ini simbol apa nih? Ada yang masih ingat? Mata air ya. Gitu. Makanya dikurangi dengan 9,81 kali 4,25. Kolom air ya ke titik A. Titik A. Nah, ini 4,25 kali 15. Ya, gampang ya. Ini harusnya sudah clear kemarin kita bahas. Nanti akan dapat sigma aksen awalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian lihat grafik yang sudah kalian buat ini. Nah, dengan sigma aksen 029,2 dia akan jatuh di I0-nya berapa? Nah, kurang lebih nanti akan dapat di 2. Nah, ini kalian bikin yang bagus aja gitu ya. Oke, nanti soal kita diminta untuk penurunan total ya. Penurunan total yang dimaksud di sini simbolnya SC ya, atau consolidation settlement. Kalian ingat lagi rumus-rumusnya ya. Nah, nanti kalian masukkan saja datanya. 29,2 dari tadi ya, sigma 0 aksennya itu. Nah, tambahan sigmanya itu dari embankment tadi gitu. Ya, konsepnya seperti itu. Nanti kurang lebih akan dapat 1,354. Oke, itu untuk soal pertama ya. Kita lanjut kepada soal yang kedua ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu soal 2. Nah, skematiknya kurang lebih kayak gini. Jadi ada clay, di bawahnya gravel, di atasnya sand gitu ya. Kemudian kita punya muka air tanah ya. Dan kemudian ini nilai-nilai nanti ya data dari sini nih ya. Oke. Oke, jadi untuk latihan 2 ini silahkan kalian baca dan pahami betul ya apa yang diminta oleh soal. Dia minta pertama indeks kompresi. Ya, jadi mirip ya kayak tadi. Ingat, ini kita buat dalam log. Saya ingatkan sekali lagi, dalam skala log. Gitu ya. Dalam skala logaritma. Kalau ini aritmetik. Nanti kalian cari bagian linearnya dan kalian akan dapatkan ya nanti di data soal tadi gitu ya. Kita akan dapatkan ya di sini stresnya, artinya sigma aksen tadi, kemudian kuadrat. Cari yang bagian linearnya dari garis ini ya, sembarang boleh. Misal kita pakai yang 1,94 gitu ya di sana. Nah, di sini kemudian 25 di sininya ya. Nah, jadi intinya cari bagian linear di sini. Kemudian dari titik pengujian tersebut, ya mana yang termasuk bagian linear. Tahu linear ya, garis lurus ya. Kayak gitu. Pada slope yang paling terjal dalam grafik ini. Nanti dapat indeks kompresinya 0,68. Ini rumusnya kalian cek lagi ya, harusnya gampang ya. Gitu, tidak ada masalah. Jadi rumus-rumus yang ini gitu ya, kalian cek lagi ya, rumus-rumus ini kalian lihat lagi gitu. Oke, kemudian yang B-nya nih mulai agak kompleks. Jadi ada tambahan beban 3 meter gitu ya. Apa nih? Embankment. Nah, tambahannya ya udah 19 itu berarti isinya kan kali ketebalannya 3 meter. Nah, kemudian kita juga meninjau sebelum diberikan embankment ini poin A ya. Sekali lagi kuncinya untuk konsolidasi
kita melihat bagian tengah dari lapisan yang akan terkonsolidasi, yaitu clay di sini. Gitu ya. Jadi sebelum ada penambahan plus delta sigma ini, ya di titik A ini kita punya apa nih berarti ya? 1 kali 16 kan? Betul ya? 1 kali 18 ya kan? 2,5 kali 15,89. Oke. Dan kemudian jangan lupa dikurangi dengan muka air tanah. Nah, muka air tanahnya kenapa 1 plus 2,5? Ya, dihitung dari titik A ya, 2,5 plus 1. Oke. Nanti dapat sigma aksennya. Nah, sigma aksen awalnya ya, atau tekanan efektif stres awal sebelum diberikan beban. Nah, kalian cek di grafik ini nanti pada sigma aksen 39,4 dia jatuh di I0 berapa ya di grafik yang ini. Ya, aja mungkin akan dapat sekitar 1,8. Nah, plus sigma aksennya itu sama dengan plus sigma total ya, total stres sama efektif stres untuk kasus embankment ini gitu ya. Jadi dia ibaratnya tuh ya tambahan beban ya bisa disebut efektif stres, memang pure karena kompaksi gitu kan, butir kan. Nah, itu juga kan sebagai total stres. Nah, bedakan dengan yang ini gitu kan. Efektif stres yang ini gitu ya. Kalau yang ini kan dikurangi U dulu gitu kan. Ya, ceritanya di sini. Nah, kemudian total settlement-nya kita akan dapatkan masukkan rumus yang sama gitu ya. Seperti yang di sini tadi gitu. Ya, kalian masih ingat, oke? Ya, gampang ya. Nanti akan dapat 0,47. Oke, kemudian kita lihat yang C ya. Nah, yang C ini kalian nanti cek bagian ini ya. Jadi kalian cek yang bagaimana time ya, minute ya, root scale. Jadi akar kuadrat waktu dalam skala menit ya. Settlement. Nah, settlement itu adalah penurunannya. Dari mana? Dari data soal yang diberikan. Oke. Jadi dalam soal diberikan ini ya. Nah, total delta artinya penurunannya. Nah, kalian plot aja sebagai sumbu Y gitu ya. Time-nya ini. Oke. Harusnya sih gampang ya. Nah, di sini kan diminta root time method atau akar kuadrat dari waktu ya. Diminta tentukan CV ya atau koefisien konsolidasi. Oke, nah berhubung kita membahas ini ada iklan sedikit. Jadi bagi tugas 2 individu nih ya yang wajib ini. Nah, kalau misal dibilang di sini ada bacaan dial gauge itu artinya settlement gitu ya, gampang ya. Jadi maksudnya yang dimaksud adalah ini settlement dial gauge reading. Nah, kemudian ini time dalam akar kuadrat skalanya. Nah, balik lagi ya ke soal yang kita bahas tadi, latihan. Nah, ini kalian ingat ya, pada nilai terakhir di sini ya, pengujian settlement-nya berapa, tarik, panjang, garis panjang gitu ya. Kemudian jadi acuan di Y-nya di sini sampai titik terakhir katakan. Kemudian tarik garis lurus dari garis ini secara linear sampai berhenti di tadi ya perpotongannya. Nah, anggaplah dia 100 unit. Nah, kemudian dari sana tambahkan 15 unit ya, paralel terusin aja dari sini. Nah, kemudian dari sana tarik garis lurus dari 0 ini ke 15 unit yang tadi ini. Nah, akan berpotongan di titik yang ini. Nah, itu adalah T90 ya. Nah, T90 artinya apa? Untuk mencapai 90% konsolidasi. Tapi ingat, ini satuan akar kuadrat ya. Jadi akar kuadrat dari T90 ya, itu ceritanya kalau kalian sudah plot itu di nilainya 4,5 kan? Nah, gitu kurang lebih nanti. Nah, jadi T90-nya ya udah dikuadratkan saja 4,5 kuadrat. Gitu kan? Nah, oke. Nah, HDR-nya kenapa harus dibagi 2? Nah, ingat sekali lagi ya. Ingat sekali lagi, HDR-nya kenapa dibagi 2? Kalau atasnya permeable, bawahnya permeable. Nah, kasus latihan 2 ini, gravel itu permeable, sand itu permeable, makanya kita bagi 2. Gampang ya, harusnya. Nah, CV akhirnya kita masukkan perumusannya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita dapat nilai 0,848. Nah, itu dari mana, Pak? Nah, ini kan faktor waktu ya. T besar itu faktor waktu. Kalau T kecil kan waktu untuk mencapai konsolidasi. Nah, kalikan 60 kan karena satuannya menit ya. Gampang banget kalau itu.
Nah, faktor waktu dari 90% konsolidasi. Berarti kalian harus cek apa lagi ya? Kalian harus cek tabel ini. 90% konsolidasi ya di sini 0,848. Oke. CV-nya ya. Gitu. Nanti dapat kurang lebih ya. Kemudian yang soal yang berikutnya, kalian diminta untuk menentukan berapa lama dalam satuan bulan untuk 70% konsolidasi. Nah, kalau 70% konsolidasi, faktor waktunya berapa? Ya, kalian cek dari sini. 70% ya, 0,403. Oke, jadi dia faktor waktunya 0,403. HDR-nya kenapa dibagi dua? Karena tadi ya, skematiknya ingat sekali lagi ya. Nah, ada gravel, ada sand gitu ya, kayak gitu. Nah, di pengujian ini juga sama ya ceritanya. Kenapa yang tadi HDR-nya 20 bagi 2? Karena spesimen ya di dalam lab itu biasanya ada batuan pori, itu juga atas bawahnya berpori gitu ya. Nah, itu 20 pakainya gitu ya. Nah, kenapa kalau yang sekarang dia nggak pakai 20, pakai 5? Karena kita berbicara langsung material siklenya. Kalau yang tadi ya soal yang satunya kita berbicara hasil pengujiannya. Ini kan pengujiannya, sampelnya kan 20 mm ya, bukan yang ke ini. Jadi tolong dibedakan ya. Oke, jadi nanti kita akan dapat faktor waktu sudah HDR, CV-nya kita sudah dapat, kita akan dapat sekian ya konversi ke bulan. Kemudian yang soal C3 ya. Nah, ini kalian balik lagi ke grafik ya yang A. Jadi kalian harus lihat lagi grafik yang A ini, kalian plot yang sebagus-bagusnya gitu ya. Nanti kurang lebih kita akan mendapatkan, katakan ya gitu. Kalau misal sigma satunya 50, S1-nya 1,76 gitu. Sigma 2-nya 100, E2-nya 1,58 ya. Nah, jadi for the stress range 15 ya, 50 sampai 100 gitu ya. Nah, itu kalian ceknya dari mana? Sekali lagi dari grafik ini. Tolong dibuat yang bagus ya. Sigma aksen 50 dan 100 kayaknya itu dapat di berapa sih gitu kan. Nah, nanti kurang lebih akan dapat E1 1,76 1,58. Masukkan saja gitu kan, dapat nanti coefficient of volume compressibility. Nah, di sana di soal yang ini ditanyakan coefficient of permeability, artinya ya udah CV-nya dapat, MV-nya dapat, gamma Y-nya kan 9,81 gitu kan, dapatlah 8,9 kali 10 pangkat. Silahkan diulang-ulang video ini ya jika ada yang tidak mengerti. Nah, kalian ada tugas 2 nih ya, yang tadi ya sudah saya bahas soal tone dan fit, kemudian juga tentang dial gauge gitu ya. Yang ini juga mestinya tidak ada masalah. Kalian ingat kata kunci sigma aksen 0 itu dihitung pada tengah lapisan yang akan mengalami konsolidasi. Oke, kita balik ke soal latihan yang ketiga ya. Nah, latihan yang ketiga ini ya sebenarnya mirip-mirip ya. Nah, ini tolong diperbaiki, tolong dimaknai ini maksudnya M pangkat minus 3, M pangkat minus 3. Artinya per meter kubik gitu ya. Ini juga sama, ini juga per tahun year pangkat minus 1 ini ya. Oke, jadi harusnya tidak ada masalah. Oke, kalian baca, pahami dengan baik ya maksud soal ini. Artinya ada rock dan kemudian ada sand ya. Ingat, sand dan sandstone itu beda gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga ya. Nah, sorry, salah nih ya. Mana ya soal yang ketiga? Nah ini. Oke, di soal yang ketiga sebenarnya lebih gampang ya. Karena di sana tambahan bebannya ya 3 meter ya. Fill, timbunan ini nggak digambarkan dalam soal cerita. Unit weight-nya 20 ya udah 20 kali 3. Ya, tambahan bebannya 60. Ya ingat, untuk fill itu kan dikompaksi. Jadi sigma aksen itu ya efektif stres itu ya itu sebenarnya total stres gitu. Beda ya dengan yang dia ada di lapisan gitu. Karena kan dia dikompaksi ya. Ingat itu, tolong baik-baik. Oke, nanti SC-nya sekali lagi ya perumusannya kita punya gitu kan. Nah, kenapa bagi 1000? Nah, tolong coba dicari nih. Ada yang tahu nggak kenapa dibagi 1000 ya?
Saya kasih clue aja ya. Di soalnya dia diberikan MV-nya MPa. Ya, MPa itu apa? Mega Pascal. Di sininya kilo Newton per meter kubik persegi. Ya, Newton per meter persegi itu adalah Pascal. Kilo mega. Kemudian yang dicari adalah milimeter. Ya. Jadi 6 meter ketebalannya ini dikalikan 1000. Nah, coba kalian pikirkan kenapa dibagi 1000. Nanti kurang lebih dapat ya penurunan totalnya 111,6 mm gitu ya. Kemudian kalau misal dia turunnya 70 mm berapa lama? Nah, itu di dalam konsolidasi sudah yang ditanyakan itu adalah biasanya turunnya itu seberapa meter, seberapa mili gitu ya kan. Yang pertama itu. Terus yang kedua, berapa lama dia akan turunnya gitu kan. Nah, kalau misal dia turunnya cuma 70 mm, kan total settlement 111,6. Nah, itu berapa persennya? Ya udah 70 bagi 111,6. Jadi sebesar 62,7%. Nah, kemudian kalian cari lagi gitu di tabel ini. Kalau misal penurunannya 62,7 itu sekitar di berapa faktor waktunya? Ya, sekitar di 0,307 sampai 0,318. Nah, itu kalian bisalah ya cari di interpolasi dapat kurang lebih 0,314. Kenapa HDR-nya tetap 6 meter, Pak? Gitu kan? Nah, ada yang tahu nggak kenapa tetap 6 meter? Karena di sini rock. Ya, rock itu impermeable. Sekali lagi, kita lihat di sini ya. Impermeable itu HDR sama dengan H. Di atasnya permeable atau dibalik. Di atasnya impermeable, di bawahnya permeable. Kalau dua-duanya permeable, dia dibagi 2. Nah, masuklah kita ke rumus untuk mencari berapa lama untuk mencapai penurunan 70 mm. Gitu kan. Nah, udah gampang dapet deh, gitu kan. Segini, gitu. CV-nya dari mana, Pak? Kan ada di soal, gitu kan. Nah, soalnya kan gini, ya, CV 2,6 meter persegi per tahun. Gitu. Oke, ya berikutnya, kalau misal waktunya 1 tahun, nah konsolidasinya berapa milimeter? Nah, dibalik gitu kan, waktunya 1 tahun. Nah, kemudian besarnya, faktor waktunya berarti 2,6 kali 1, kebetulan CV-nya dalam satuan meter persegi per tahun. Gitu. HDR-nya 6 gitu ya. Kemudian dapat faktor waktunya 0,072. Nah, kemudian kalau misalnya faktor waktunya adalah 0,072 gitu ya. Nah, kalian cari di sana kira-kira U-nya berapa atau derajat konsolidasinya. Gitu ya. Nah, 0,072 kira-kira di mana ya? Coba kalian cari. Ya, sekitaran 30 sampai 31 ya. Nah, nanti setelah diinterpolasi dapat U besarnya atau derajat konsolidasinya 30,4. Nah, kemudian artinya apa? Derajat konsolidasi kan segini. Nah, kalau misal dia mau 1 tahun, ya udah total settlement-nya ini. Ya, ini kan komparasi kan, benar nggak? Perbandingan kan? Ya, yang 1 tahun dibagi yang total, gitu kan? Kemudian kita punya kalau yang 1 tahun 30,4%, yang ininya 100% atau 1 kan. Ya udah kalau S konsolidasi dalam 1 tahun, ya udah totalnya kali derajatnya aja. 111,6 kali 30,4 ya. Jadi persen. Jadi 0,3. Ini kita akan dapat 33,9 mm. Oke, sekian pembahasan soal kita tentang konsolidasi. Mudah-mudahan tidak susah untuk dipahami dan diikuti. Jika ada pertanyaan, silakan email saya. Ya, kalian juga masih ada tugas 2, silakan untuk dikerjakan. Ya, sehat selalu untuk semuanya, jangan lupa makan, istirahat yang cukup, gitu ya. Kemudian juga melakukan belajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.